Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Pohan. Saya dari kelas manajemen C, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Kompensasi menurut para ahli, yaitu menurut Irianto, dalam mengukur keberhasilan implementasi sistem kompensasi, terdapat satu pertanyaan esensial yang harus dijawab, yaitu apa yang seharusnya dapat dicapai organisasi dengan menerapkan sebuah sistem kompensasi tertentu. Yang kedua, Siswanto mengatakan bahwa pengertian kompensasi tidak sama dengan upah. Upah adalah salah satu perwujudan nyata dari pemberian kompensasi, tetapi dapat pula berupa A. Tunjangan in natura, B. Fasilitas perumahan, C. Fasilitas kesehatan, D. Fasilitas kendaraan, E. Tunjangan keluarga, dan F. Pakaian seragam, dan sebagainya yang dapat dinilai dengan uang. Lanjut, kompensasi bisa berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Para karyawan mungkin akan menghitung kinerja dan pengorbanannya dengan kompensasi yang diterima. Kompensasi yang baik akan memberi beberapa efek positif pada organisasi atau perusahaan. Besarnya kompensasi yang diberikan ditentukan oleh 1. Harga atau nilai pekerjaan, 2. Sistem kompensasi yang diterapkan, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Dalam pemberian kompensasi, apakah itu berupa upah, gaji, bonus, atau bentuk-bentuk lainnya, penting sekali diperhatikan masalah keadilan tersebut. Menurut Rachman dalam Susilo Martoyo 1994, terdapat 8 kesulitan dalam sistem pengupahan insentif, yaitu yang pertama yaitu alat ukur dari berbagai prestasi karyawan belum tentu dapat berhasil dibuat secara tepat sebagaimana diharapkan, yakni wajar dan dapat diterima. Yang kedua, alat ukur dan tujuan perusahaan harus terikat erat. Yang ketiga, data tentang prestasi kerja karyawan harus cepat dan teratur terkumpul setiap saat. 4. Standar yang ditetapkan haruslah mempunyai kadar atau tingkat kesulitan yang sama untuk setiap kelompok kerja. Yang kelima, gaji atau upah total dari upah pokok plus bonus yang diterima haruslah konsisten di antara berbagai kelompok pekerja yang menerima insentif dan antara kelompok yang menerima insentif dengan yang tidak menerima insentif. Yang keenam, standar prestasi haruslah disesuaikan periodik dengan adanya perubahan dalam prosedur kerja. Yang ketujuh, kemungkinan tantangan dari pihak serikat karyawan harus sudah diperhitungkan secara matang. Dan yang terakhir, berbagai reaksi karyawan terhadap sistem pengupahan insentif yang diterapkan juga harus diantisipasi kemungkinannya. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi dibagi menjadi 2 jenis, yakni kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Selain itu, kompensasi finansial ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kompensasi finansial cenderung berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Yang pertama, kompensasi yang bentuk finansial. Di Seller 2007 mengemukakan bahwa pertama, kompensasi finansial yang diberikan secara langsung yaitu gaji, upah, komisi-komisi, dan bonus. Dan yang kedua adalah kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan pendidikan, tunjangan perumahan, dan lain sebagainya. Kompensasi langsung disebut juga upah dasar, yakni upah atau gaji tetap yang diterima seorang pekerja dalam bentuk upah bulanan atau upah mingguan atau upah tiap jam dalam bekerja, hourly wage. Yang kedua, kompensasi yang bentuk non-finansial. Wayne 2008 mengemukakan bahwa kompensasi non-finansial adalah kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik tempat orang tersebut bekerja. Selanjutnya, kompensasi finansial dibagi menjadi 2 macam, yaitu berhubungan dengan pekerjaan dan yang berhubungan dengan lingkungan pekerjaan. Kompensasi keuangan. Kompensasi keuangan memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama gaji, yang kedua upah, yang ketiga bonus, yang keempat insentif. Yang pertama gaji. Gaji bersifat tetap, artinya jumlah yang diberikan setiap bulan yang besarnya bervariasi sesuai dengan golongan atau pangkatan yang diembannya. Kompensasi yang diberikan pada tiap bulan dengan nilai tertentu berdasarkan berbagai hal mulai dari beban,
tugas, serta tanggung jawab yang dimiliki pegawai tersebut. Yang kedua, upah. Upah merupakan penghargaan dari energi karyawan yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi atau suatu jasa yang dianggap sama dengan itu. Pembayaran upah diberikan kepada pekerja lepas atau harian. Yang ketiga, bonus. Bonus merupakan sejumlah uang yang diterima karyawan dari perusahaan ataupun organisasi yang diberikan secara tidak tetap berdasarkan kinerja dan prestasi karyawan. Bonus dibagi menjadi dua, yaitu bonus umum dan bonus khusus. Bonus umum diberikan kepada semua karyawan yang besarnya biasanya tergantung dari jabatannya. Sedangkan bonus khusus biasanya diberikan untuk individu dan bonus kelompok atau unit kerja. Besarnya bonus diterima biasanya tergantung kinerja karyawan dari keuntungan perusahaan. Yang keempat, insentif. Insentif merupakan penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Insentif juga diberikan untuk pekerjaan tertentu dan tidak semua orang mau atau mampu untuk melaksanakannya. Selanjutnya, tunjangan. Tunjangan adalah pembayaran keuangan dan bukan keuangan tidak langsung yang diterima karyawan untuk kelanjutan pekerjaan mereka dengan perusahaan. Merupakan bagian penting dari kompensasi hampir setiap karyawan. Tunjangan meliputi hal-hal seperti asuransi kesehatan dan jiwa, pensiun, cuti yang dibayar, dan fasilitas penitipan anak. Dalam mengembangkan rencana tunjangan, pengusaha harus memperhatikan sejumlah permasalahan kebijakan. Hal ini meliputi tunjangan apa yang akan ditawarkan, siapa yang menerima jaminan, bagaimana mendanai tunjangan, bagaimana menyampaikan pilihan tunjangan kepada karyawan. Fringe benefit. Fringe benefit merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh perusahaan pada pekerja di luar hak upah dan gaji. Keuntungan ini dapat terdiri dari paket hadiah liburan, sertifikat, uang tunai, kendaraan kerja, dan sebagainya. Walau tunjangan ini diberikan melalui pihak ketiga, perusahaan pun memperhatikan pola pemungutan pajak yang berlangsung. Contohnya, perusahaan memberikan tunjangan member kebugaran atau gym di dekat kantor. Walaupun penyelenggaraan tunjangan diselenggarakan oleh pihak luar, bukan berarti perusahaan lepas tanggung jawab akan kewajiban pajak yang ada. Program keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan kerja menurut Mangkunegara. Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Maka pada dasarnya usaha untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja pada karyawan dilakukan dua cara. Yang pertama, usaha preventif atau mencegah, dan yang kedua, usaha represif atau kuratif. B. Program kesehatan kerja. Program ini menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Perlindungan tenaga kerja meliputi berbagai aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan. Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal sekitarnya pada dirinya, uang dapat menimpa atau mengganggu dirinya, serta pelaksanaan pekerjaannya. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.